yang diberikan oleh kenalan raja ini sungguh asli terbuat dari emas atau campuran, gitu ya. Nah, Midas agak pusing tuh ya, gimana cara menentukan mahkota yang diberikan ini terbuat dari emas murni atau bukan, kan? Ya, kalau emas murni ya berat jenisnya sekian, kalau bukan sekian berarti eh, apa, kalau bukan sekian bukan sejenisnya emas murni, ya berarti mahkota itu tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari emas murni. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menentukan masa jenis dari mahkota, ya? Apakah dilebur terus dihitung massa dan beratnya, atau dilebur nanti mahkota lagi, kan? Ya. Nah, karena masa jenis itu kan ditulis, nah, ini didefinisikan sebagai rho, ya. Rho ini lambang dari masa jenis, ya. Definisikan sebagai massa dibagi dengan apa? Volume, ya. Massa dibagi dengan volume itu adalah sama dengan masa jenis. Oke. Nah, pertanyaannya kan kalau bentuknya adalah mahkota, bentuknya inilah kira-kira mahkota, ya. Nah, gitu. Ini dia. Anggap saja mahkota. Ini gimana bentuknya nggak teratur. Kalau ngitung masanya bisa ditimbang. Volumenya bagaimana? Volume dari mahkota bagaimana caranya? Nah, bentuknya tidak teratur. Berbeda kalau di bentuknya adalah seperti kubus, yang teratur gini kan. Nah, ini gampang kan gitu. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalau bentuknya tidak teratur, seperti apa cara menghitungnya? Ya, nah itu waktu itu si Midas ini cukup pusing, ya. Kemudian dia berendam seperti biasa kalau orang-orang Eropa, nah, itu mandi itu dengan cara berendam di dalam wabah penuh, ya. Nah, pada saat dia berendam, dia mengamati ternyata ada sebagian air yang tumpah, dan kemudian dia merasakan bahwa merasa ringan, gitu. Berendam di dalam air merasa ringan dan ada air yang tumpah. Nah, itu kemudian si Archimedes mendapatkan ide, gitu ya, untuk menentukan mahkota raja ini merupakan mahkota yang terbuat dari emas asli atau bukan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana si Archimedes ini bisa tahu, gitu ya, kok bisa dapat ide dari situ, gitu kan? Oke. Jadi Archimedes itu berpikir bahwa dia punya berat, ya, punya berat, kita menyebutnya berat di udara, ya. Berat di udara adalah katakanlah sekian kilogram. Terus kemudian ketika dia berendam, dia merasa ringan. Nah, dia merasa ringan berarti ada sesuatu yang membuat, ya, atau menahan beratnya dia ini menjadi berkurang, ya, jadi berkurang. Nah, jadi ada sesuatu yang menahan si Archimedes, tubuhnya Archimedes ini, sehingga dia merasakan beratnya dia berkurang. Nah, tentunya gaya, ya. Kalau saya gambarkan secara ini umum, kalau wadah begini, ya. Oke, terus kemudian awalnya sekian, ya. Terus mungkin kita ikuti prinsip Archimedes, ya. Nah, air yang penuh, air penuh gini, ya. Nah, kemudian begitu benda masuk ke dalamnya seperti ini, nah, benda ini punya berat. Awalnya berat di udaranya adalah WU, ya, di udara. Nah, karena kemudian merasa ringan berarti ada gaya yang menahan dia, ya. Nah, gaya ini yang kemudian nantinya, ya, Archimedes kita sering menyebutnya dengan A, ya, A. Nah, berapa besarnya gaya ini? Pertanyaannya kan gitu. Berapa besarnya gaya ini? Tadi ternyata ada air yang tumpah. Nah, ada air yang tumpah
yang tumpah ini, ya, ketika ini disuruh ke dalam air, lalu airnya kan tumpah ya. Apabila ditampung air yang tumpah ini ditampung, saya kasih tanda akhir ya. Tampung, terus kemudian diukur beratnya. Sekali lagi air yang tumpah tadi ditampung dan diukur beratnya, maka dia akan sama dengan FA ini tadi. Ya, jadi akan sama dengan nilai FA. Jadi misalnya sebuah benda kata Archimedes yang dimasukkan ke dalam sebuah fluida secara umum, ya, dalam hal ini fluidanya adalah air, akan mendapatkan gaya ke atas, yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, fluida yang dipindahkan kalau di sini kan yang dikeluarkan dari bak utamanya ya, kemudian tumpah lalu kemudian ditampung. Jadi seperti pernyataan Archimedes ya. Jadi ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam sebuah fluida, kemudian benda tersebut mendapatkan gaya ke atas, maka gaya ke atasnya itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Oke, itu berasal dari Archimedes. Nanti kita cari nih apa hubungannya dengan volume ya. Oke, apa hubungannya dengan volume dari benda. Oke. Nah, dalam hal ini kalau saya coba buat gambarnya begini, apa benar nih pernyataan Archimedes nih ya, sebesar berat ini yang dipindahkan. Ya, ini adalah fluida yang dipindahkan adalah fluida, kita buat saja air. Ya, ini benda punya massa jenis kita sebut sebagai rho benda. Ya, ini rho air. Ya, nah, diukur volumenya kan, volumenya berapa nih volumenya? Nah, volumenya kalau kita coba gambarkan kembali di sini misalnya ya. Ini sebuah bejana, lalu kemudian saya masukkan sebuah benda. Bendanya saya anggap ini saja bebas ya, tidak memiliki bentuk yang teratur. Ya, bentuknya katakanlah seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, fluida, kalau Anda lihat di slide, itu merupakan zat alir. Ya, zat yang dia bisa berubah, tidak bisa menahan gaya geser. Ya, tidak bisa menahan gaya geser. Jadi awalnya bak ini penuh semuanya dengan fluida. Tapi begitu ada sebuah benda yang dimasukkan ke dalam fluida ini, maka fluida-fluida yang tadinya penuh ini terdesak atau istilahnya bergeser. Ya, kalau dinding ini ditahan sama dinding, nggak bisa tembus dinding ya. Nah, ke bawah juga demikian, di kiri dinding kanan, depan, belakang, atau sekitarnya, nah, tidak bisa fluida itu keluar dari bejananya. Nah, akhirnya yang memungkinkan dia untuk bergeser itu adalah ke atas. Ya, bergeser itu adalah ke atas, jadi ke atas. Sehingga fluida yang awalnya tingginya katakanlah misalnya seperti ini ya, jadi ini bertambah katakanlah delta H ya. Nah, sehingga ketinggian fluida bertambah, itu saja namanya aksen. Aksen itu adalah H ditambah dengan delta ya, delta H. Jadi keberadaan dari benda yang tidak teratur ini telah menggantikan atau menggeser fluida-fluida yang awalnya menempati posisi benda ini. Jadi awalnya menempati posisi benda ini, akhirnya dia bergeser ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke bawah, nggak bisa, dia ke atas ya, kosong ya. Nah, ke atas, di mana volume dari fluida yang hasil pergeseran ini itu sama dengan volume benda ya, sama dengan volume benda. Oke. Nah, tahu dari mana delta T
Terus bagaimana menghubungkan volumenya dengan delta H? Ya gampang aja ya. Luas permukaan bejana ini nggak berubah. Luas permukaannya misalkan tambahkan dengan misalnya bagian bawah A, kan? A itu adalah luas permukaan. Bentuknya katakanlah silinder, ini wadah, ya A. Terus kemudian dengan adanya benda tadi akan bertambah kenaikan permukaan menjadi delta H. Sehingga volume dari benda itu sama dengan delta H dikali dengan H. Delta H dikali dengan H. Nah, ini adalah volume dari benda. Jadi kita ketahui volume benda yang tidak teratur ini itu dari sini, dari kenaikan permukaan zat cair dikalikan dengan luas permukaan dari bejana ini. Nah, jadi dari situ Archimedes bisa menentukan volume benda. Nah, jadi masanya bisa diukur, tinggal ditimbang mahkotanya ya. Nah, sementara volume bendanya bisa diukur dari kenaikan zat cair. Ya, kenaikan zat cair. Jadi bisa dapat rho-nya sama dengan massa benda dibagi dengan volume. Nah, dari situ dia akhirnya menentukan bahwa massa jenis dari mahkota ini berbeda dengan massa jenis emas murni. Sehingga dia berkesimpulan bahwa mahkota yang diberikan itu tidak dibuat dari emas murni, melainkan sudah dicampur. Nah, itu. Ya. Nah, tetapi di sisi lain, si Archimedes mendapatkan sesuatu yang menarik di sini nantinya yang diimplementasikan ke mana-mana, ya. Nah, yaitu tentang FA tadi. Oke. Sekarang kita lihat tentang FA ini dari sisi tekanan hidrostatis. Nah, Anda sudah pernah mendengar tentang tekanan hidrostatis karena di awal dari materi kita ini biasanya dijelaskan terlebih dahulu ya tentang tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Oke, gampangnya begini. Saya gambarkan lagi. Di FA-nya si Archimedes itu bisa dibuktikan ya bahwa benar bahwa FA kata Archimedes ini kan sama dengan bahwa sebuah benda yang dimasukkan ke dalam bejana ini akan mendapatkan gaya tekan ke atas ya yang ini jadi si Archimedes menyebutnya gaya tekan ke atas yang sama dengan berat benda yang dipindahkan. Oke ya. Berat zat cair yang dipindahkan. Berat zat cair yang dipindahkan atau berat fluida yang dipindahkan. Oke. Nah, volume dari massa jenis dari zat cair tadi dengan rho cair. Ya. Nah, oke. Saya ini dulu satu saya dulu. Jadi berat zat cair yang dipindahkan itu bisa diukur dengan cara timbang ya. Nah, massa zat cair dikalikan dengan gravitasi ya. Itu adalah berat dari zat cair yang dipindahkan. Massa zat cair sendiri ini dari persamaan ini ya, rho sama dengan M kali V. Nah, berarti rho-nya adalah rho zat cair ya, di M bagi V sama dengan rho ini rho zat cair sama dengan massa zat cair dikalikan atau massa zat cair bisa dicari dari rho zat cair dikalikan dengan volume. Nah, rho zat cair dikalikan dengan volume zat cair yang dipindahkan. Nah, volume zat cair yang dipindahkan itu sama dengan volume benda yang masuk ke dalam zat cair. Sama dengan volume benda yang masuk ke dalam zat cair dikalikan dengan gravitasi. Jadi sama dengan volume benda dikalikan dengan gravitasi. Nah, ini kalau mau dijabarkan lagi ya, itu adalah rho zat cair dikalikan dengan volume benda itu bisa dicari dari sini. Delta H dikalikan dengan H ya. Nah,
dikalikan dengan gravitasi. Nah, Anda lihat ini bisa saya tulis terbaliknya ya. Itu begini. Ya, rho gas cair kalikan dengan G kalikan dengan delta H kali A. Sama aja ya. Nah, ini yang nantinya adalah sama dengan tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis ya, tekanan pada fluida yang diam ya, yang dialami oleh benda. Jadi ini tuh setara nih dengan tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda. Oke, kita coba lihat ya. Nah, dari mana ini dapatnya tekanan hidrostatis? Kita bahas tekanan hidrostatisnya dulu. Ini jadi panjang ya. Jadi menjelaskan dari awal lagi kalau salah. Ya, misalkan saya memiliki sebuah zat cair. Ya. Nah, zat cair ini saya bagi menjadi dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Ya, di bagian ini semuanya sebenarnya zat cair yang sama, tapi menerangkan hal ini saya bagi menjadi dua lapisan. Ya, lapisan atas, lapisan bawah. Ini lapisan atas. Nah, ini lapisan bawahnya. Oke. Nah, saya ingin menjadikan lapisan bawah ini sebagai objek penderita. Ya. Nah, menderita apa dia? Pertama, dia menerima beban ya, dari zat cair yang ada di lapisan atas. Ya. Nah, ini ya, menerima beban dari zat cair yang ada di lapisan atas. Oke. Nah, pertanyaannya berapa bebannya yang diderita oleh zat cair di bagian atas. Jadi, ya, saya bilang lapisan bawah ini, zat cair lapisan bawah ini menderita menerima beban di bagian ini, ya, bagian permukaan ini, ya, bagian permukaannya. Oke, nah, bebannya adalah lapisan zat cair yang atas. Nah, kita hitung terlebih dahulu berat dari lapisan atas ini. Beban kan tadi ya, beban berapa beratnya? Berat lapisan atas. Oh, sebentar, saya belum makan ya. Ya. Jadi berat lapisan atas itu sama dengan masanya salap atas atau salap atas dikalikan dengan gravitasi. Nah, bagaimana menghitung massa lapisan atas? Lapisan atas itu ya menggunakan rho-nya, ya, rho lapisan atas ya ini sama ya, karena dia zat cair, ya, sama-sama zat cair sebetulnya ya, saya bagi menjadi dua aja. Nah, dikalikan dengan volumenya, volume lapisan atas dikalikan dengan gravitasi. Ya, nah, seperti ini. Oke. Nah, terus kemudian volume lapisan atas itu bisa saya nyatakan dalam bentuk ini adalah luas penampang wadahnya ya. Luas penampang wadahnya ya, ini luas permukaan dari wadahnya adalah A. Ya, nah, ini kan bentuknya silinder ya. Silinder. Bahkan wadahnya bentuknya silinder. Jadi luas permukaan silinder katakanlah A. Nah, terus untuk menghitung volumenya, volume lapisan atas gimana ya? A dikalikan dengan ketinggian ini ya. Nah, ketinggian ini. Nah, Anda lihat di sini saya mengukur ketinggiannya dari atas ke bawah. Katakanlah A, gitu ya, katakanlah A. Nah, maka di sini akan sama dengan rho. Nah, lapisan atas ya rho zat cair gitu ya, sama zat cair dikalikan dengan A dikalikan dengan A.
Ini adalah volume dari lapisan atas. Ada bentuknya silinder ya, jadi permukaan dikalikan dengan gravitasi. Nah, ini adalah berat dari lapisan atas. Nah, berat ini akan memberikan beban ya, pada lapisan bawah, atau istilahnya memberikan tekanan pada lapisan bawah. Dengan adanya beban, kemudian ada luas permukaan, maka timbul tekanan. Nah, jadi tekanan yang dialami oleh lapisan bawah, tekanan yang dialami oleh lapisan bawah akibat lapisan atas, lapisan atas itu bisa dinyatakan dalam bentuk, ini tekanan P berarti ya. P itu adalah gaya persatuan ruas. Gaya dalam hal ini adalah berat lapisan atas. Menentukan gaya kan ya. Gaya berat lapisan atas itu berarti sama dengan rho cair dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, dikalikan dengan G. Dibagi dengan luas permukaannya. Luas permukaannya sama ya, lapisan atas, lapisan bawah, lapisan sama. Itu sama-sama luas permukaan dari wadahnya. Sehingga di sini bisa dicoret. Nah, sehingga saya dapatkan tekanan yang dialami, tekanan yang dialami oleh permukaan lapisan bawah setiap bagiannya, setiap titiknya itu sama dengan, ini tinggal rho cair kali A kali G. Di rho fluida, di rho gas cair dikalikan dengan G kalikan dengan H. Ini kan lebih atau gampangnya rho GH. Nah, tekanan ini kemudian disebut dengan tekanan hidrostatik. Hidrostatik artinya diam kan ya, diam, gerak ya. Nah, jadi ketika sebuah benda berada di bawah permukaan gas cair, maka benda itu akan mengalami tekanan hidrostatik sebesar rho gas cair dikalikan G dikalikan dengan H, di mana H ini menunjukkan jarak yang diukur dari permukaan gas cair, atau istilah menyebutnya dengan kedalaman. Nah, jadi kalau Anda berada di bawah, misalnya di dalam kolam renang gitu ya, di bawah permukaan air kolam renang, maka Anda akan mendapatkan tekanan hidrostatis. Berapa besar tekanan hidrostatis yang Anda alami itu sama dengan rho air ya, dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan gimana Anda berada pada di bawah permukaan air kolam renang. Makin ke bawah, maka tekanan yang Anda alami akan makin besar. Ya, makin ke bawah, makin dalam, makanya tekanan yang akan Anda alami itu akan makin besar. Ya, jadi bergantung kepada kedalaman gitu ya. Nah, jarak ini diukurnya dari permukaan gas cair. Jadi setiap benda akan mengalami tekanan hidrostatis. Ya, setiap benda akan mengalami tekanan hidrostatis. Nah, sekarang dihubungkan dengan hukum Archimedes tadi. Nah, kita akan lihat benar nggak dengan rho gas cair dikalikan G dikalikan delta H dikalikan dengan A gitu ya. Oke, kalau kita lihat balik di pembahasannya nih, panjang juga ya. Ini permukaan gas cair. Nah, sebuah benda ada di sini. Bentuknya teratur aja dulu biar gampang. Ya. Nah, ini kan mendesak, ya. Mendesak permukaan, atau mendesak fluida atau gas cair yang ada di dalamnya. Ya, karena tadi fluida itu adalah zat yang tidak bisa menahan gaya geser, maka dia bergeser ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke bawah nggak bisa, dia bergeser ke atas. Nah, sehingga disininya bertambah, mengalami pertambahan. Nah, yang jadi perhatian kita sekarang adalah tentang ini,
tekanan yang dialami oleh benda ini. Ini ada permukaan atas ya dari benda ya, permukaan samping kiri, samping kanan, dan bawah. Nah, dia akan mendapatkan tekanan dari semua bagian. Jadi zat cair yang ada di sekitar benda ini akan menekan dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Jadi tekan dari segala arah. Ya, tekan dari segala arah. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya. Nah, tekanan yang dialami oleh benda ini dari segala arah. Oke, ini saya sebut dengan A, atas, ini B, oke, ini K, L, nah, ini kiri, ya, ini kanan, ini M lah, ini ya, oke. Nah, untuk yang tekanan atas misalnya, ini kan dihitung dari atas, ininya ya, sebut saja dengan HA, ketinggian dari kedalaman bagian permukaan atas benda jika dihitung dari permukaan zat cair adalah HA. Ya. Kemudian dari bawah, saya yang bagian bawah itu kita sebut dengan HB. Bagian kiri kanan ya HK dan HN. Nah, ini kan bervariasi kiri kanannya ya. Nah, kiri kanannya bervariasi. Oke. Nah, untuk yang bagian kiri dan kanan ditekan dari kiri, ditekan dari kanan. Ya, untuk titik-titik yang jaraknya sama dari atas, tingginya sama, sama kedalamannya sama dari atas. Ini di sini, di sini, di sini dengan di sini. Maka tekanan dari kiri dengan tekanan dari kanan itu akan saling meniadakan karena sama besar. Ya, kenapa kok bisa sama besar ya? Karena jarak dari permukaan zat cairnya sama. Ya. Di bagian titik-titik yang ada di kiri dan titik-titik yang ada di kanan ini, kalau dihitung dari permukaan zat cair itu sama jaraknya ya, sehingga tekanan yang dialami benda pada sisi kiri dan sisi kanan itu sama besar tapi saling berlawanan. Nah, sehingga saling meniadakan, atau resultan gaya yang dialami oleh benda ini dari kiri dan kanan itu akan sama dengan 0. Ya. Nah, bagaimana dengan yang atas dan yang bawah? Ya. Oke. Nah, yang atas itu akan mengalami tekanan hidrostati sebesar berapa? Sebut saja PK, gitu ya. PA sama dengan tadi menggunakan rumusnya ini ya, rho zat cair, ya, maksud jenisnya sama ya, dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan HA. Sementara yang bawah PB sama dengan rho zat cair dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan HB. Nah, seperti ini ya. Nah, yang atas menekan ke bawah, yang bawah menekan ke atas. Berarti akan ada resultan yang tidak nol, ya, karena besarannya HA dan HB itu beda. Rho cair G itu sama kan ya, rho-nya dan G-nya sama. Yang berbeda adalah masalah kedalamannya, yang satu HA, yang satu lagi HB. Nah, sehingga di sini ada dua jenis gaya ya, gaya yang ke bawah A yang berasal dari zat cair yang ada di atas benda, dan kemudian satu lagi FB yang berasal dari zat cair yang ada di bawah benda, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari besaran ini, maka tekanan B jauh lebih besar dibandingkan dengan tekanan A. Kenapa demikian? Ya karena tadi ya bergantung kepada kedalaman. Makin dalam tekanan yang dialami makin besar. Ya, sehingga di sini tertulis resultan gaya yang dialami oleh benda itu sama dengan ya, gaya itu adalah tekanan dikalikan dengan luas permukaan. Ya. Nah, tekanannya di sini adalah 2 ya. PB arahnya ke atas misalnya positif gitu ya, dikurangin PA yang arahnya ke bawah negatif dikalikan dengan
PB dikurangin PA sama dengan ini ya, sama dengan rho zat cair dikalikan dengan gravitasi, saya keluarkan, yang di dalam kurung tinggal HB dikurangin AA dikali dengan A ya. Jadi HB dikurangi HA dikalikan dengan A. Nah, HB dikurangin HA dikalikan dengan A itu tidak lain adalah ini. Nah, jadi tidak lain adalah volume benda yang dipindahkan tadi ya. Jadi HB dikurangi HA adalah sama dengan volume benda yang dipindahkan. Atau saya tulis rho zat cair dikalikan dengan G dikalikan dengan delta H dikalikan dengan A. Ya. Nah, ini sama dengan hukum Archimedes yang tadi sudah kita tuliskan. Ya. Jadi sama dengan hukum Archimedes yang sudah kita tuliskan. Jadi kalau Archimedes menyatakan dalam bentuk pernyataan ya, yang kemudian kalau pernyataan itu ditulis, maka jadinya seperti ini gitu ya, seperti yang tadi sudah saya tulis ya. Nah, jadi kata Archimedes, kalau sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair fluida, maka dia akan mendapatkan gaya tekan ke atas yang sama dengan berat zat cair atau fluida yang dipindahkan, ya kan? Nah, yang dipindahkan, jadi massa zat cair yang dipindahkan itu gravitasi. Massa zat cair yang dipindahkan itu sama dengan rho zat cair dikalikan volume benda. Ya, karena begitu benda masuk, dia mendesak zat cairnya bergerak ke atas. Nah, sama dengan ini, PB dikalikan dengan B. Nah, ini sama. Jadi ditinjau dari hukum gravitasi dari sebelumnya, maka akan dikatakan oleh Archimedes ini sesuai, gitu ya. Jadi dia tekan ke atas itu sama dengan zat cair kali B dari berat H kali A, atau ini bisa dituliskan sebagai volume dari benda yang memindahkan zat cair, atau lebih tepatnya adalah volume zat cair yang dipindahkan. Lebih tepatnya maksudnya dengan volume zat cair atau fluida, dalam hal ini kan saya pakainya zat cair ya, cair yang dipindahkan. Apakah ini hanya berlaku pada zat cair saja? Tidak, berlaku pada semua fluida. Ketika misalnya udara gitu ya, ada sebuah benda buka atau sebuah kontainer yang mengandung udara, gitu kan? Nah, maka keberadaan dari benda ini akan mendesak udara yang ada di dalamnya, untuk kemudian dia bergeser ke arah yang memungkinkan, ya, arah yang memungkinkan. Ya, ini penjelasan tentang Archimedes awalnya seperti ini, ya, seperti ini. Nah, tapi implementasinya itu nanti jadi banyak. Dengan menggunakan hukum Archimedes ini kita bisa mengetahui ya, apakah massa jenis dari sebuah benda ini lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan massa jenis zat cair. Kemudian apakah mengapa ya, jadi bisa menjelaskan kenapa seseorang yang berenang di laut mati itu tidak tenggelam, melainkan mengapung, gitu ya, mengapung. Itu kenapa kok hal yang terbuat dari besi ya bisa berlayar di lautan, terbuat dari kayu yang berat itu bisa berlayar di laut panas. Ini salah satu penjelasan ya dari fenomena tersebut, karena ada sebuah tekanan yang diberikan oleh zat cair ya pada setiap benda yang masuk ke dalam zat cair tersebut ya. Nah, tekanannya kalau di
cari resultannya itu arahnya adalah ke atas, ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Oke. Nah, saya bisa menjelaskan kenapa, jadi Anda diharapkan bisa menjelaskan ya, kenapa misalnya jika kita berenang di laut mati, kemudian mengapung ya, maka saya bilang bahwa massa jenis orang itu lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air laut mati. Ya. Nah, sementara kalau di air laut biasa kita masuk ke dalam gitu ya, nah, kita bilang bahwa massa jenis kita itu lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air laut biasa. Ya. Tapi kalau air laut mati itu massa jenisnya lebih besar dari kita. Nah, kita juga bisa menjelaskan misalnya kenapa untuk menguji apakah sebuah sebutir telur itu masih baik atau tidak dengan cara memasukkan ya ke dalam air. Telur yang masih baik ya itu dia akan tenggelam. Sementara kalau telur yang sudah kurang baik berarti busuk dalamnya. Nah, busuk itu kenapa kita bisa bilang busuk? Karena bau, Pak. Kenapa kita bisa bilang bau? Karena ada udara atau gas ya yang sampai ke hidung kita. Nah, berarti di dalam telur yang kurang baik tadi atau busuk tadi itu diproduksi gas. Nah, diproduksi gas. Jadi sebagian dari materialnya berubah menjadi gas. Ya, ada bakteri dalamnya jadi berkurang material airnya dan diubah ke dalam gas. Nah, keberadaan gas di sini mengubah massa jenis dari telur secara keseluruhan. Ya, apabila sebelum ada gas massa jenis telur adalah sekian, misalnya ya, nah, maka setelah ada gas massa jenis dari telur busuk ini jadi berkurang. Nah, berkurang dan lebih kecil dari massa jenis air. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam air, telur-telur busuk ini itu akan mengapung. Nah, jadi cara mudah ya membedakan mana telur yang baik dengan telur yang buruk adalah dengan memasukkannya ke dalam air. Masukkannya ke dalam air murni ya. Masukkannya ke dalam air. Jika telur itu gelap, kita bisa simpulkan bahwa telur itu masih baik ya, karena massa jenisnya lebih besar dibandingkan massa jenis air. Tapi kalau telur itu mengapung, jadi telur ini sudah kurang baik karena ada gas di dalamnya, sehingga massa jenisnya menjadi lebih kecil. Nah, atau mungkin Anda bisa menjelaskan ya, jika air saya beri garam yang banyak, saya masukkan telur yang baik pun dia mengapung. Nah, kenapa bisa demikian? Karena air yang saya tambahkan garam yang banyak tadi itu menjadi berubah massa jenisnya, ya massa jenisnya berubah, jenisnya berubah menjadi lebih besar dibandingkan dengan massa jenis telur. Ya. Nah, kemudian juga kita misalnya minyak jatuh ke air ya, dia akan terpisah. Nah, fenomena ini bisa dijelaskan kenapa kok bisa terpisah ya. Minyak dimasukkan ke dalam air, minyaknya berada di atas. Nah, ini artinya minyak memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air. Minyak memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan air, sehingga dia mengapung di atas air. Sehingga kita kadang-kadang mendapatkan peristiwa ya, di mana terdapat api di atas air gitu ya. Nah, ketika terjadi tumpahan minyak, airnya bisa di atasnya ada apinya gitu ya, kok nggak padam, adalah api kalau kita kasih air padam, ini kok enggak gitu, masih ada lapisan minyak di atasnya, jadi api itu terbakar di bagian lapisan minyaknya seperti itu ya. Oke, ini itu yang saya bisa jelaskan. Ada pertanyaan lain silahkan. Sudah jelas atau belum? Kalau belum jelas silahkan bertanya lagi. Gimana? Bertanya? Ya. Belum saya masuk, Pak. Gimana? Iya, Pak. Saya mau tanya tentang contoh lainnya aja sih, Pak. Bisa nggak, Pak? Oke. Kaitkan juga dengan orang yang berenang gitu, Pak. Kan kalau misalnya orang belum bisa berenang itu kan dia tenggelam ya, Pak, dengan orang yang sudah bisa berenang. Orang yang berenang dengan orang yang sudah bisa berenang dengan orang yang belum bisa berenang. Ya.
sebetulnya kalau Anda diam saja ya, di atas masuk ke dalam air, Anda diam aja, nggak usah bergerak-gerak gitu ya, nah, Anda akan mengapung, tenang gitu ya, tenang. Nah, yang membuat orang banyak tenggelam itu disebabkan karena panik. Nah, terus kemudian dia banyak ya. Nah, ketika kita berada di dalam air terus kemudian kita tidak tenang, panik gitu ya, kan takut tidak bisa nafas, maka kita akan mengalami yang namanya tenggelam tadi. Nah, mengalami yang namanya tenggelam. Tapi kalau kita tenang, kita akan tenggelam. Karena masa jenis kita itu tidak jauh berbeda lah jenisnya air ya. Selama kita diam saja, kita bisa diam saja gitu, diam aja udah diam gitu ya. Nah, itu adalah di kolam renang ini suatu saat kita tahu nggak pandai lagi ya, diam aja udah biarin aja, tapi tahan napas gitu ya, Anda nggak akan ya akan ya pada suatu saat akan berada pada kondisi di mana Anda akan mengapung ya. Di Jepang itu diajarkan ya, bagaimana menghadapi bencana tsunami agar kita tetap bisa, posisi kita tetap bisa berada di atas permukaan air, terutama bagian pernapasan misalnya. Itu tadi salah satu kata kuncinya adalah tenang. Tapi kan banyak orang nggak bisa tenang. Nah, orang yang sudah meninggal ketika dia katakanlah masih tenggelam gitu ya, itu kita bilang masih tenggelam ya. Tenggelam, meninggal, maka nanti jasadnya akan mengatur di atas permukaan air ya. Kenapa? Karena tadi ada bagian dari tubuhnya yang hilang atau berisi air, itu digantikan dengan air, sehingga masa jenisnya berubah, sehingga dia ngapung di atas permukaan. Nah, kalau orang yang berenang di laut mati, itu kita bisa jelaskan bahwa dia bisa mengapung itu disebabkan karena betul-betul mengapung gitu ya, disebabkan karena masa jenis laut mati itu lebih besar dibandingkan dengan jenis orangnya sendiri. Jadi sebutnya apa disebutnya laut mati gitu ya, karena mungkin orang nggak bisa masuk ke dalam gitu ya, karena tadi ada dalamnya tinggi. Ya. Oke, apakah bisa menjawab? Jawaban saya tadi apakah bisa? Ya? Iya, Pak. Nah, mungkin saya ini sedikit tentang peristiwa tenggelam, mengapung, dan melayang. Ada satu lagi melayang. Jadi ketika sebuah benda tenggelam, benda masuk ke dalam air gitu ya, dan benda itu tenggelam. Tenggelam itu artinya dia terus meluncur ke bawah, ya kan? Meluncur ke bawah sampai ada yang menahannya. Dia tidak bisa lagi meluncur ke bawah ya, sampai akhirnya dia sampai ke dasar, ya, sampai ke dasar bejana misalnya. Nah, benda ini memiliki berat, kita sebut saja dengan WB, berat WB, yang jika di udara beratnya WB itu adalah M kali G, massa benda dikalikan berarti masih. Nah, benda ini akan mengalami gaya ke atas. Selama di dalam air dia akan mengalami gaya ke atas. Pak, apakah ketika sudah sampai di bawah dia juga mengalami gaya ke atas? Ya, tetap mengalami gaya tekan ke atas tetap. Ya. Nah, gaya tekan ke atas. Nah, yang besarnya sama dengan zat cair, ya kan? Nah, itu saya tulis saja roh air. Nah, misalnya zat cair yang gambar ini adalah air ya. Roh air dikalikan dengan volume zat cair yang dipindahkan. Nah, dalam hal ini ketika benda tenggelam berarti semua bagian benda itu berada di dalam zat cair. Semua bagian benda berada dalam zat cair. Nah, maka
volumenya adalah volume benda keseluruhan, ya. Seluruh HPB berarti bisa dikalikan dengan gravitasi. Ingat, jadi P yang itu sebetulnya adalah volume zat cair yang dipindahkan. Nah, ketika sebuah benda semua bagiannya berada di dalam zat cair, semua bagiannya berada di dalam zat cair, maka ya, maka volume dari zat cair yang dipindahkan adalah sama dengan volume benda. Ya. Oke, jadi ada dua nih gaya yang dialami oleh benda. Pertama adalah gaya berat, gaya gravitasi, dan yang kedua adalah gaya tekan ke atas, arahnya ke atas. Nah, kita lihat kalau benda yang meluncur ke bawah, kan bisa simpulkan bahwa berat benda ini lebih besar dibandingkan dengan FA. Jadi di sini WB lebih besar dari FA. Nah, bisa ya. Jadi kalau ada sebuah benda tenggelam, itu pastilah berat bendanya lebih besar dari gaya tekan ke atas. Ya. Nah, di sini W itu tadi adalah MB kali Q. MB sendiri adalah rho benda dikalikan volume benda dikalikan gravitasi. Itu WB. Nah, lebih besar daripada rho air kalikan VB kalikan gravitasi. FA itu adalah rho air dikalikan VB kalikan gravitasi. Nah, di sini ada dua komponen yang bisa dicoret, itu VB kali G. Nah, sehingga saya dapatkan kesimpulan kalau sebuah benda tenggelam, sekali lagi kalau sebuah benda tenggelam, maka pastilah VB-nya itu lebih besar daripada rho B-nya tadi itu. Rho B-nya itu lebih besar daripada rho air. Jadi kalau sebuah benda tenggelam di dalam air, maka rho B-nya besar daripada rho air. Jadi yang telur masih bagus ketika dimasukkan ke dalam air dia tenggelam, maka saya bisa bilang bahwa rho telur itu lebih besar daripada rho. Ya, rho telur lebih besar daripada rho air. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau bendanya mengapung? Ya, bagaimana kalau bendanya melayang dulu ya. Bendanya melayang. Kalau melayang, posisi benda itu berada di dalam zat cair tapi tidak ke bawah, di bawah permukaan. Ya. Di bawah permukaan zat cair tapi juga dia nggak meluncur ke bawah. Ini namanya melayang. Dan melayang seperti itu ya. Saya ada masukkan batu apung nih. Melayang. Itu di sini kita dapati pada saat dia melayang, artinya posisinya dia tidak ke bawah dan juga tidak di atas permukaan air, jadi ada di dalam zat cair. Nah, dalam zat cair. Nah, di sini berat benda BB itu sama dengan FA, masih imbang. Nah, di WB itu sama dengan FA. WB-nya sama seperti tadi ya, massa benda kali gravitasi. FA-nya rho zat air, pakai air aja ya, kali volume zat cair yang dipindahkan, dalam hal ini volume benda, karena semuanya berada dalam air, dikali dengan gravitasi. MB tadi adalah sama dengan rho benda kali volume benda kali gravitasi, sama dengan rho air dikali PB kali gravitasi. Nah, PB kali gravitasinya hilang, sehingga kita dapatkan rho B sama dengan rho air. Jadi kalau ada benda yang massa jenisnya sama dengan massa jenis air, maka dia akan melayang. Melayang itu adalah di bawah permukaan air, tapi juga tidak ke dasar. Jadi ada di dalam air, gitu ya, di tengah-tengah. Itu melayang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengapung. Kalau mengapung, istilah
mengapung. Nah, ketika sebagian dari benda, itu tidak seluruhnya, hanya sebagian saja yang berada di atas permukaan air. Nah, jadi yang ada di atas permukaan air sebagian berarti yang di bawah permukaan air juga sebagian. Nah, ini yang saya sebut dengan PB aksen. Hanya sebagian saja yang ada di bawah permukaan dan air. Nah, sisanya di atas permukaan. Nah, tetapi tetap dia memiliki berat kan, memiliki berat WB. Nah, dan mengalami gaya tekan ke atas. Nah, untuk kasus ini, karena dia adanya di permukaan zat cair, ya, artinya tidak masuk ke dalam, ya, nah, kondisinya diam kan, seimbang juga. Nah, jadi WB sama dengan FA. Nah, ini yang perlu diperhatikan nanti kalau pas ujian. Jangan sampai salah ya, bahwa untuk kasus melayang dan mengapung itu WB sama dengan FA. Karena di sini berlaku hukum Newton yang pertama, ketika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda akan tetap diam. Kan bendanya diam, tidak meluncur ke bawah. Melayang juga begitu kan, dia tetap diam di dalam air, tidak meluncur ke bawah dan tidak naik ke atas. Ya. Nah, ini juga begitu, mengapung bendanya diam. Ya, mengapung bendanya diam di tempat tersebut ya. Nah, artinya WB sama dengan F. Jadi jangan salah ya, jangan nanti pada kasus benda apung, gaya tekan ke atas lebih besar daripada gaya berat benda. Itu salah ya. Yang benar adalah sama ya. Nah, dari sini saya bisa tuliskan WB sama dengan rho B, ada tadi kan, kali volume benda keseluruhan kali gravitasi. Sama dengan FA rho zat cair, rho air ya, dikali volume benda yang di dalam air atau terus di dalam air, tidak keseluruhan. Ya, nah di sini hanya PB aksen saja yang ada di dalam air, sementara sisanya ada di atas permukaan air. Ya kan tadi kan P yang dalam FA itu adalah P zat cair yang dipindahkan. Nah, bagian benda yang memindahkan zat cair itu hanya yang ada di dalam air saja. Yang di luar air tidak memindahkan. Ya. Nah, jadi PB aksen dikali gravitasi. Nah, sehingga nanti akan didapatkan persamaan. Nah, di sini PB G-nya bisa dicoret ya. Jadi rho B ya, kali PB sama dengan rho air kali PB aksen. Atau kalau saya tanya, berapa rho B-nya? Rho B-nya adalah rho air kali PB aksen dibagi dengan PB. Nah, yang jelas, kita lihat nih, PB aksen itu adalah bagian dari benda yang di dalam air. Sementara PB adalah volume benda keseluruhan. Maka PB aksen dibagi dengan PB, bagian yang tercelup di dalam air dibagi dengan PB keseluruhan benda, itu pasti lebih kecil dari 1. Ya, kalau ini PB aksen saya ganti dengan PB bagi PB jadi 1 kan. Tapi kalau PB aksen dibagi dengan PB itu pasti lebih kecil dari 1. Contoh misalnya katakanlah PB-nya 5, maka PB aksen nggak mungkin 5 gitu ya. PB aksen kurang dari 5, misalnya berapa? 4, 3, 2, 1 ya. Nah, itu berarti kan jadi sebuah pecahan kurang dari 1 ya. Nah, karena kurang dari 1, ini PB aksen dibagi dengan PB-nya kurang dari 1, ada pecahan, maka kita bisa simpulkan bahwa pada kasus benda mengapung, rho B itu lebih kecil dari rho air. Ya, kurang dari 1 ya, jadi pasti lebih kecil dong dari rho air. Ya. Saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Iya Pak, maaf ya Pak ya, soalnya tadi ada yang kurang paham nih. Kan itu VB aksen itu kan bagian benda yang tercelup air apa ya artinya ya? Betul.
kalau misalnya kasusnya itu bendanya tenggelam 3/4 gitu Pak, apakah PBRC-nya itu akan lebih besar daripada VB Pak? Bendanya tenggelam itu maksudnya tercelup ke dalam air, karena kalau ngomongnya 3/4 berarti tidak semuanya ya itu sama. Iya Pak. Jadi kalau misalnya katakanlah ya bendanya, jadi kalau di dalam gambar saya buat ini ya, kalau tadi kan ini kesannya ini yang kedepannya lebih banyak gitu ya, nah, sekarang yang lebih banyak yang di dalam air gitu. Nah, jadi ini adalah 3/4 dari PB, berarti ini 1/4 dari PB gitu kan ya. Jadi yang di dalam air adalah 3/4-nya dari PB. Nah, yang di atas air adalah 1/4-nya dari volume benda secara keseluruhan. Nah, maka ya dalam proses ini kan saya bisa tulis rho B sama dengan rho air dikali PB akhirnya saya ganti dengan 3/4 PB ya, dibagi PB keseluruhan. PB-nya bisa dicoret sehingga hasilnya adalah rho B adalah 3/4 dari rho air. 3/4 kan lebih kecil ya, 3/4-nya itu lebih kecil dari rho air. Misalnya rho airnya berapa? 1 gram per sentimeter kubik. Nah, berarti kan rho B-nya adalah 3/4 gram per sentimeter kubik. Lebih kecil dari rho air. Jadi mau berapapun ya bagian benda yang tercelup ke dalam air selama hanya sebagian saja yang tercelup ke dalam air ya tidak keseluruhan. Maka pastilah rho zat cair tersebut ya, zat cair tersebut lebih besar dibandingkan dengan rho bendanya, atau rho bendanya lebih kecil daripada rho zat cair. Seperti itu. Gimana? Masih kurang jelas? Lagi? Oke, baik Pak. Tadi saya kira bakal jadi 3/4 per 1/4 gitu Pak. Oh enggak, 3/4 dari keseluruhan. Jadi 3/4 dibagi dengan PB keseluruhan. Ya. Oh, oke Pak. Ya, saya salah di sana berarti. Terima kasih Pak. Oke, kita sama-sama. Ya. Nah, nanti ada pertanyaan begini misalnya ya. Ketika sebuah benda masuk ke dalam air, ya, masuk ke dalam air ya. Nah, pertanyaannya adalah, ini masuk ke dalam air berarti semua ya. Jadi Anda lihat redaksi kalimatnya. Jadi ketika sebuah benda masuk ke dalam air, nah, gaya tekan ke atas yang dialami benda di setiap kedalaman itu kira-kira sama apa? Beda ya? Ini benda ini masuk ke dalam air. Nah, pertanyaannya kalau dia berada pada posisi 1 meter di bawah permukaan air dengan dia berada pada posisi 2 meter di permukaan air dengan dia berada pada posisi 3 meter dari permukaan air, itu kira-kira gaya tekan ke atasnya sama nggak yang dialami benda? Coba siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Kalau gaya tekan ke atasnya bakalan sama, tapi kalau gaya tekan dari atas dia akan berbeda karena dipengaruhi oleh hal. Jadi kalau gaya tekan ke atas akan sama, tapi kalau gaya tekan bagian atas itu akan berbeda, tuh ya. Jadi hati-hati ini ya. Tekan ke atas itu artinya gaya Archimedes tadi ya, itu hanya dipengaruhi pertama oleh zat cair, kemudian oleh bagian benda yang tercelup di dalam zat cair. Dan kalau bagian benda tercelup dalam zat cair di posisi 1 meter, di posisi 2 meter, di posisi 3 meter dari permukaan air, yang misalnya permukaan air, maka volume yang masuk dalam zat cair akan sama, nggak berubah gitu ya, karena bendanya nggak berubah ya. Nah, volumenya akan sama. Oke. Nah, sehingga gaya tekan ke atas yang dialami oleh benda itu akan sama ya di setiap kedalaman. Yang berbeda
berbeda, tadi betul kata teman Anda adalah gaya pada bagian atas bukan gaya tekan dalam, tapi gaya pada bagian atas. Atau kita menyebutnya tekanan hidrostatis yang dialami oleh bagian-bagian benda di kedalaman itu akan berbeda tekanan hidrostatisnya ya. Bagian-bagian benda itu akan berbeda. Yang sama tadi ya, resultannya secara keseluruhan menghasilkan delta yang sama. Oke. Nah, ada pertanyaan begini. Sebuah benda memiliki volume yang sama ya. Sebuah benda memiliki volume yang sama, terus kemudian yang satu mengapung, yang satu melayang, yang satu melayang, volumenya sama dua benda. Nah, kira-kira apa yang bisa Anda simpulkan tentang rho benda? Katakanlah benda A dan benda B. Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau yang mengapung itu rho-nya itu lebih kecil dari rho air. Sedangkan yang atau rho cairan ya. Kalau yang melayang di dalam cairan tersebut rho-nya sama dengan rho cairan, rho bendanya. Rho bendanya sama dengan rho cairan kalau melayang ya. Iya. Oke, kalau mengapung berarti rho bendanya tadi rho bendanya berbeda kurang. Ya dengan rho Iya. cairan, kurang dari rho cairan. Oke, ya. Nah, sekarang lagi pertanyaan gini. Kalau tadi kan volumenya sama ya. Nah, dua benda yang memiliki rho sama ya, rho sama. Nah, tapi ketika dimasukkan ke dalam air ya, volumenya berbeda, rho-nya sama. Nah, rho-nya sama, volumenya berbeda. Ketika dimasukkan ke dalam air, kira-kira yang akan dialami benda akan sama nggak? Ya, Pak. Sama. Kira-kira yang akan dialami benda akan sama nggak? Tidak sama, Pak. Silakan. Tidak sama. Jadi Ya, karena tadi, bentar, saya ini dulu ya. Jadi dua benda memiliki rho yang sama, tapi volumenya berbeda ya. Nah, dua benda memiliki rho yang sama, tapi volumenya berbeda. Ketika saya masukkan ke dalam air, ya pertanyaannya nih ya, ketika saya masukkan ke dalam air, kira-kira kedua benda ini akan mengalami hal yang sama nggak? Ya, hal yang sama itu bisa tenggelam, bisa mengapung, bisa melayang gitu kan tadi ya? Ya, paham ya? Oke, jawabannya gimana kira-kira? tidak sama. Tidak sama. Iya, Pak. Karena Karena kan kalau misalnya tadi kita ambil contoh yang mengapung aja kan, rho benda dengan rho air kan sama ya, Pak. Itu karena volumenya dan gravitasinya diabaikan, Pak. Sedangkan kalau misalnya volume antar kedua benda ini kita masukkan atau dalam hal ini adalah berbeda, otomatis perlakuannya pun akan berbeda, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak. Mohon maaf kalau ada salah-salah. ini nggak apa-apa. Oh, terima kasih. Artinya gini, Anda nggak usah minta maaf sama saya. Sorry, kita di sini belajar berdiskusi bareng-bareng. Kalau ada salah, biasa itu soal ada salah dalam belajar adalah sebuah bagian penting, gitu ya. Karena dengan Anda salah, tidak Anda belajar. Jadi nggak usah takut. Ada yang punya jawaban berbeda? Ya, silakan. Kalau menurut saya, Pak, akan mendapatkan perlakuan yang sama. Karena Akan mendapatkan perlakuan yang sama. soalnya kita meninjaunya dari ya tenggelam, melayang atau mengapung. Karena saat kita meninjau pada saat keadaan tersebut yang berpengaruh itu hanya rho. Jadi walaupun volumenya mau volumenya 100, mau volumenya 10, kalau rho-nya itu sama dan
roh air yang dimasukinya sama, maka dia akan memiliki keadaan, mengalami keadaan yang sama. Itu kalau menurut saya. Oke, ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi ada dua hal yang berbeda tadi ya. Ada yang menjawab bahwa tidak akan sama. Kenapa? Karena volumenya berbeda. Satu lagi menjawab akan mengalami hal yang sama karena dia memiliki rho yang sama. Jadi tidak bergantung kepada volume benda ya. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah yang kedua ya. Bahwa sebuah benda yang memiliki rho sama, dua benda yang memiliki rho sama, walaupun volumenya berbeda, asal rho-nya sama, ketika dimasukkan ke dalam zat cair yang sama, itu akan mengalami hal yang sama. Tadi ketika saya bicara ini, kan saya tidak membedakan, tidak menjelaskan berapa volume benda. Jadi kalau misalnya saya buat dua gini ya, saya buat dua gitu ya, gambar satu volumenya sekian, yang satu lagi volumenya berbeda gitu ya. Volumenya berbeda, lebih besar lah misalnya ya, ini lebih besar, tapi masa jenisnya sama nih, Nah, untuk benda yang pertama nih ya, di kejadian pertama kan pembahasannya ini ya, nah, WB sama dengan FA karena bendanya tenggelam kan tadi ya. Nah, WB sama dengan FA sehingga rho B sama dengan rho air. Benda yang kedua pun akan demikian ya. Jadi di sini volume dicoret ya. Volume dicoret artinya tidak bergantung kepada volume ya. Nah, ini yang kasus melayang tidak bergantung kepada volume ya. Jadi volumenya mau berapa saja asal rho benda sama dengan rho air ya, itu akan melayang. Itu juga kalau rho benda lebih kecil daripada rho air, mau volumenya berapa saja dia akan mengapung. Kalau rho benda lebih besar daripada rho air, berapapun volumenya dia akan tenggelam ya. Nah, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kita masih punya waktu nih sampai 16:10 ya, 17:10 sorry. Izin bertanya Pak, yang mengenai hukum Bernoulli masih kurang ngerti. Oke. Mengenai hukum Bernoulli ya, kurang paham ya. Sekarang kita lihat terlebih dahulu nih hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini bicara soal apa sih nih? Bicara soal fluida mengalir, mengalir. Nah, biasanya hukum Bernoulli diberikan gitu. Contoh misalnya seperti ini. Mengalir. Nah. Oke, jadi ada sebuah pipa ya, terus kemudian mengalir fluida di dalamnya, yang satu kecil, kemudian penambang pipa yang satunya lagi besar. Nah, tampang pipa yang ini kita sebut dengan A1, kita sebut dengan A2. Ini ya, 1 dan A2. Nah, di A1 ini ya, untuk masuk ke dalam pipa P1 dari luar. Ini ada tekanan P2 dari luar juga. Nah, kemudian masuk sejumlah fluida, ya, katakanlah fluidanya segini. Nah, terus begitu sampai di sini, ya, tentunya dengan menggunakan hukum kontinuitas aliran. Apa sih hukum kontinuitas aliran? Ya, bahwa fluida itu mengalir dari satu bagian ke bagian yang lain, ya, akan memiliki volume persatuan waktu yang sama besarnya, ya. Kalau kita bilang debitnya sama. Kalau masuk di sini volumenya 1 cm3, maka di sini juga akan keluar sebesar 1 cm3.
ya. Nah, jadi kalau di sini masuk 1 cm kubik, di sini juga akan keluar 1 cm kubik. Jadi kalau misalnya 1 cm kubik di sini untuk penampang yang kecil ya, misalkan panjang di sini misalnya X1 gitu ya. Nah, di sini akan seperti ini misalnya, ini contoh aja ya. Akan sebesar ini, katakanlah namanya X2 ya. Nah, dengan luas penampangnya A2 gitu ya. Nah, jadi akan berlaku kontinuitas aliran, di mana volume persatuan waktu yang mengalir di penampang 1 itu akan sama dengan volume yang keluar di penampang 2 ya. Nah, hukum Bernoulli ini menggunakan azas hukum ketahanan energi. Nah, hukum ketahanan energi. Nah, ini energi apa saja nih yang kita bisa inikan tadi ya. Pertama tadi ya, sebagian fluida yang kita ambil contohnya di sini mengalir gitu. Nah, ini dengan penampang A1 kemudian panjang X1 ya, katakanlah massa fluidanya ini adalah sama dengan M1 ya. Nah, di sini juga kalau fluidanya tidak terhambat gitu, tidak ada yang istilahnya fluidanya istirahat dulu, jadi yang sampai ke sini tinggal sebagian. Nah, itu dalam kasus Bernoulli ini tidak ada seperti itu. Jadi tadi kontinuitas aliran tidak ada fluida yang istilahnya istirahat terus kemudian hanya sebagian yang akan keluar di A2. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi kalau di sini M1, di sini juga akan sama dengan M1. Ya. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah dalam hal kecepatannya nanti. Ya. Nah, jadi debitnya sama, volumenya sama, persatuan waktu, cuma kecepatannya yang berbeda. Jadi Q1 itu sama dengan Q2. Ya. Nah, kalau volumenya sama, ya sama. Ya. Oke. Jadi dengan memanfaatkan hukum kekekalan energi. Ya. Nah, di sini mengalir berarti ada energi kinetik, ya. Energi kinetik. Nah, di sini juga mengalir berarti ada energi kinetik. Ya. Nah, karena luas penampangnya berbeda kan tadi. Kalau energi kinetik apa sih? Energi kinetik gimana? Rumusannya PK sama dengan setengah MP kuadrat, ya. Setengah MP kuadrat. Nah, M-nya sendiri sama tadi ya, setengah rho kalikan volume kan ya. Ini P besar nih, sorry, dikalikan P kuadrat. Nah, saya ganti deh. Saya ganti dengan rho P-nya P besar. Nah, ini kali P kuadrat. Nah, ya. Ini volume fluida ya, volume fluida. Nah, volume fluida ini bisa dinyatakan di dalam besaran luas penampang tadi ya. Nah, jadi ini sebetulnya bisa dinyatakan di dalam besaran luas penampang. Ya, yaitu A1 dikali P1. Jadi di sini ada aliran besar P1, di sini ada aliran besar P2. Nah, seperti itu. Jadi Q debit aliran itu sama dengan diberikan sebagai volume per detik. Ya, volume per detik itu adalah per detik. Ini P besar nih ya. Dan kalau pakai garis di atasnya lah, volume per detik. Ya, ini volt nih second. Oke, volume per second. Nah, volume itu kan sama dengan A luas penampang dikalikan dengan X, ya. A dikalikan dengan X1. Berarti ini A-nya A1, ya. Nah, X1 dikalikan per detik. Ya. Nah, sehingga di sini nanti jadi A-nya ini akan berganti menjadi X1 per detiknya menjadi kecepatan. P1. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini hukum kontinuitas aliran. Ya. Nah, kemudian di sini juga
energi potensial dari benda ini itu sama dengan mg kemarin kita belajar itu ya mgh 1 kalau di bawah, kalau di atas berarti mgh 2. Nah, kalau di bawah kita anggap 0 berarti hanya ada mgh 2 saja ya. Nah, lalu kemudian kita memanfaatkan hukum kesalahan energi mekanik, di mana Km di bagian 1 sama dengan Km di bagian 2. Ya, nah, dengan memanfaatkan ya, dengan menambahkan ya gaya eksternal, yaitu P1 dikalikan dengan A1 dan P2 dikalikan dengan A2 ya. Nah, ini M-nya tadi ada unsur A-nya juga kan ya. Ini M-nya ada unsur A-nya. Sehingga nanti kalau Anda masukkan ke dalam persamaan ini, itu akan menjadi, ya, saya langsung saja ya, karena waktu sudah sedikit. P1 ditambah tengah rho P1 kuadrat ditambah rho GA1 sama dengan P2 ditambah dengan setengah rho P2 kuadrat ditambah dengan rho GA2. Jadi kalau saya masukkan unsur-unsur ini semua ke dalam persamaan ini ya, dengan tadi ada A-nya, A2, coret A-nya, itu akan ketemu jadi seperti ini ya, P. Nah, jadi ini P bisa dinyatakan dalam A kali X1, P kali A2 dan seterusnya ya. Ini akan jadi seperti ini, persamaan Bernoulli, dengan mengasumsikan bahwa tidak ada viskositas ya. Jadi viskositasnya diabaikan ya. Kalau ada viskositas nanti ada parameter satu lagi yang dimasukkan dalam persamaan Bernoulli juga. Nah, ini jelas seperti ini persamaan Bernoulli. Nah, persamaan ini nantinya digunakan bersama dengan hukum kontinuitas aliran ya, untuk misalnya menentukan kalau di sini kecepatan fluidanya adalah sekian, maka kira-kira di ketinggian sekian kecepatan fluidanya sekian. Ya, atau kalau misalnya rata gitu, rata berarti rho GH1 dengan rho GH2-nya hilang gitu, yang ada hanya setengah rho P1 kuadrat setengah rho P2 kuadrat, karena udara luarnya sama, P1 dengan P2 sama gitu. Nah, maka kita bisa dapatkan nilai yang tadi seperti sudah saya sampaikan ya, sama dengan kontinuitas aliran seperti itu ya. Oke, jadi lagi hukum Bernoulli ini dirumuskan dari hukum kekalahan energi. Hukum kekalahan energi berarti hukum kekalahan energi mekanik. Di sana viskositas diabaikan, gesekan antara zat alir dengan mediumnya itu diabaikan seperti itu. Dan mungkin nanti dengan soalnya ya, soalnya contohnya begini, contoh soal yang sering disampaikan. Ini ada sebuah bejana ya, luas permukaan bejana atas dibandingkan luas permukaan bejana bawahnya bisa diabaikan. Ini A1, ini A2, ini A2 ini lebih kecil, jauh lebih kecil dari permukaan atasnya gitu ya. A2 lebih kecil, A2 jauh lebih kecil misalnya daripada A1 ya. Nah, sehingga kecepatan mengalir di bagian atas ini relatif lebih kecil ya dibandingkan dengan A2, jadi nggak kelihatan, jadi bisa diabaikan. Nah, terus kemudian rho-nya diketahui, kemudian H-nya diketahui, H-nya, lalu tekanannya diketahui. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan yang muncul di A2. Nah, dalam hal ini, ketika A2 jauh lebih kecil daripada A1, maka P1 itu bisa diabaikan, jauh lebih kecil dibandingkan dengan P2. Sehingga kadang-kadang P1-nya dibuat sama dengan 0. Ya, artinya bisa diabaikan, mendekati sebetulnya, tidak persis sama dengan 0, tapi mendekati 0.
Kemudian H-nya diketahui, H2-nya adalah 0, H2-nya 0, ya H1-nya adalah ya ini tinggi kan ya, H1-nya adalah ketinggiannya, H2-nya adalah 0. Nah, maka dalam persamaan ini P1 dengan P2 sama-sama tekanan udara ya, P2. P1 menekan air ya, P2-nya juga sama ya, menekan air dari bagian luar, itu bisa diabaikan. Nah, sehingga yang muncul di sini adalah tengah rho P1, P1-nya 0, berarti ada hanya rho PH1. Ya kan? Nah, kemudian P2-nya tadi dengan P1 saling meniadakan. Ya. Nah, terus yang berikutnya adalah setengah rho P2 kuadrat. Nah, rho P2 kuadrat. Rho GH2-nya karena dia ada di bagian bawah, ya, jadi H2-nya 0. Nah, sehingga yang terpisah adalah ini. Ya, ini dia dicoret rho-nya, ya, nah, sehingga kita bisa mendapatkan P2 itu sama dengan akar 2 PH. Ya. Nah, seperti ini contoh pemanfaatan dari hukum Bernoulli. Tapi ada lagi hal yang lain lagi gitu ya, untuk Bernoulli. Nah, prinsip tadi untuk pembingkas aliran lebih besar, B-nya kecil, A-nya sedang. Jadi ada A1, A2, dan A3 misalnya kan. Lalu Anda diminta untuk menentukan berapa kecepatan di A3. Jika misalnya titik ini titik tengah dari penampangnya itu semuanya sama ya. Nah, kalau sama berarti nggak ada perbedaan ketinggian ya. Kalau ada perbedaan ketinggian berarti dalam hukum Bernoulli nanti semua rho GH1, rho GH2-nya sama dengan 0 ya. Rho GH1 atau rho GH2-nya sama dengan 0. Nah, katakanlah misalnya di sini ada P1, jadi ada tekanan tambahan, ini hanya tekanan udara saja, misalnya ya di dalam soal, itu berarti Anda masukkan di dalam. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk FIDA. Ini adalah pertemuan yang ke-7 ya. Mudah-mudahan minggu depan Anda sudah mulai UTS ya. Mudah-mudahan Anda sukses. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan saja ya di grup WA. Nah, yang memberikan di sini adalah gerakan mesin yang ada di motor tadi ya. Gerakan mesin yang ada di motor akibat adanya pembakaran di ruang bakar, ruang bensin ya, dibakar dan menghasilkan tekanan uap. Tekanan uap ini menggerakkan piston ya, kemudian piston ini dihubungkan dengan bagian mekanik yang nantinya akan menggerakkan roda ya, menggerakkan roda untuk menghasilkan gaya dorong yang melawan gaya gesek yang ada di jalanan gitu ya. Nah, jadi gaya dorong yang dihasilkan ya tentunya akan lebih kecil dibandingkan dengan gaya yang diberikan oleh mesin. Kenapa? Tadi karena ada gaya gesek di jalanan gitu ya. Nah, sehingga gaya dorong yang dihasilkan oleh gerakan mesin tadi ya, maksudnya oleh sistem tadi itu akan lebih kecil dibandingkan dengan gaya yang dihasilkan oleh mesin. Mesin misalnya menghasilkan gaya 10 Newton, nah, ternyata gaya dorongnya karena tadi ada gesekan dengan jalan atau jalannya tanjakan, nah itu menyebabkan motor hanya bergerak gitu ya, dengan gaya sebesar 5 Newton. Nah, jadi nama ini mirip-mirip seperti perhitungan berapa sih efisiensi ya, dari gaya mekanik yang dilakukan oleh si mesin ya, terhadap kendaraan motor tadi. Nah, itu ya pastilah kalau kita ingin hitung efisiensi adalah berapa yang dihasilkan terhadap yang dimasukkan. Itu definisinya seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini F out ya, gaya dorong mesin dibagi dengan F in, gaya yang diberikan oleh mesin ya. Nah, jadi F out dibagi dengan F in. Jadi tidak bisa dibalik, tidak bisa dibalik F in dibagi F out. Nah,
memang redaksi adalah perbandingan. Jadi kalau Anda membaca sebuah kalimat yang ditulis dengan perbandingan antara have out dengan have in, nah ini redaksi seperti ini menjelaskan bahwa ini adalah sebuah pembagian, ya, pembagian di mana kata-kata yang pertama disebut itu adalah menjadi sebuah pembilang, sementara yang berikutnya itu akan menjadi sebuah penyebut. Jadi sama itu, ya, kalau kita mengikuti kalimat ini itu akan sama dengan have out dibagi dengan have in, seperti itu. Ya, have out dibagi dengan have in. Jadi tidak bisa dibalik ini dibagi dengan have out. Oke, mungkin itu yang tadi saya sempat lihat ya, ada pertanyaan seperti itu, ini jawabannya. Oke, saya rasa cukup sampai sekian. Walaupun mungkin masih ada yang ingin bertanya, mohon maaf ya, berhubung waktunya sudah habis. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang ingin